Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is Bab 70. Skandal wartawan. From Kevin Sanjaya gmail.com to April 0102 gmail.com. Subjek: peringatan. Aku melihat gerakan mencurigakan. From Kevin Sanjaya gmail.com to April 0102 gmail.com. Subjek: peringatan. Aroh mengunduh foto berukuran 250 KB itu. Isinya membuat bocah kecil itu mendesis lirih. Untuk apa lagi Sasongko dan Rahadi bertemu? Apa peringatannya tempo lalu tidak menyurutkan dua manusia bebal itu? Dan kejutannya, Sasongko dan Rahadi tidak makan siang berdua. Ada satu lelaki lagi yang duduk di kursi paling ujung. From April 0102 gmail.com to Kevin Sanjaya gmail.com. Subjek: peringatan. Siapa lelaki berkacamata ini? From Kevin Sanjaya gmail.com to April 0102 gmail.com. Subjek: peringatan. Aku akan menceritakannya via telepon. Hubungi aku kalau luang. Aku tidak mau mengganggu waktu liburmu. Aroh meninggalkan aplikasi pesan daringnya menuju kontak. Dia sedang luang sekarang. Sekarang juga Aroh harus menemukan jawaban siapa lelaki yang Rahadi dan Sasongko ajak dalam misi jahatnya kali ini. Araf. Oh sial, ibunya sudah memanggil. Aroh punya ide cemerlang untuk mengusir Amira. Dia bisa pura-pura tidur dan membuat Amira percaya dia ketiduran. Dengan begitu, ibunya akan kembali berkutat di dapur berdua dengan Radian tanpa mendapat apapun dari dirinya. Belum sampai ke ranjang, kepala Amira sudah menyembul di pintu yang terbuka. Bisa tolong bantu mama di dapur? Aroh mengaruk kepalanya dengan keki. Aku sudah punya rencana untuk membaca buku, Ma. Sebentar saja, pujuk Amira mengerucutkan bibirnya. Hanya menunggu ayam goreng matang. Ada Om Radian kan? Amira menggeleng. Dia akan mengantarkan mama membeli bahan makanan tambahan ke minimarket di sebelah. Bisa ya, Raf? Oke, jawab Araf tanpa semangat. Jangan lama-lama tapi. Oke. From April 0102 gmail.com to Kevin Sanjaya gmail.com. Subjek: peringatan. 2 jam lagi, aku sedang mengerjakan tugas penting dulu. Ayo cepetan Araf, mama sudah buru-buru ini, teriak Amira serta merta menyentak bocah 7 tahun itu untuk segera menyimpan ponselnya di atas meja. Ketika sudah di pintu, Aroh sadar dia bisa memanfaatkan waktu. Kembali dia ambil ponselnya dan mengikuti Amira menuruni tangga menuju lantai bawah. Tempat dapur dengan peralatan serba modern yang lengkap berada. Lelaki yang memakai kacamata di sebelah Rahadi merupakan putranya. Mereka bertiga membicarakan rencana kedua untuk menjebak ayahmu, Radian,
Kevin menjelaskan informasi maha penting yang dia dapat selama mengikuti Sasongko. Arah mendengarkan penjelasan Kevin dengan kedua mata terpaku. Pada teflon besar berisi ayam yang baru setengah matang. Baru usia 5 tahun, Arah sudah diajari cara membalik makanan yang dia goreng. Jadi tidak heran sekarang Arah sering sekali ditugasi pekerjaan seperti ini. Tidak melelahkan memang, namun Araf kesal juga kalau momen disuruhnya itu di waktu yang tidak tepat, seperti mendengarkan informasi penring dari Kevin misalnya. Siapa putra Rahadi ini? Dia Herman, salah satu rekan kerja Radian di MBS Group. Oh, pintar sekali, guman Araf mendesis di benaknya. Memanfaatkan orang terdekat Radian untuk menghancurkannya dari dalam. Apa kamu sudah berhasil menyelidiki seberapa berkuasa Rahadi di negeri ini atau di dunia ini? Kenapa dia bisa punya akses yang luas terhadap para pembunuh bayaran? Yang Araf tahu dari hasil mencari informasi di internet. Rahadi berstatus sama dengan Sasongko, menjadi pemilik perusahaan besar dan memiliki saham tersebar di mana-mana. Lelaki itu berkuasa dalam mengendalikan uang. Namun, kejadian percobaan pembunuhannya kemarin yang melibatkan puluhan pembunuh bayaran ahli bersenjata membuat Arah berpikir Rahadi juga menguasai para mafia. Dia berbahaya, Arah. Seperti dugaanmu, dia menguasai para mafia di seluruh dunia. Dia punya akses mudah pada mereka, jawab Kevin datar. Suara baritonnya bersahut-sahutan dengan suara lalu lintas. Arah menduga lelaki itu sedang berada di kendaraan. Apa yang kamu dapatkan dari mengintai mereka? Mereka berniat menjebak Radian di luar kota, jawab Kevin. Aku tidak mendengar tepatnya di mana. Mereka tidak mengatakannya dengan pasti. Tolong cari hubungan Sasongko dan Radian. Kenapa mereka bisa bekerja sama? Oke. Dan jangan lupa, sial, ayamnya gosong. Peringatan Arah berganti pekikan ketika bau aneh tercium indera pendengarannya. Bocah kecil itu langsung meraih spatula kayu dan membalikkan ayamnya yang mengeluarkan asap banyak. Oh sial. Kerutu Araf memandang ayam ibunya yang sepenuhnya berwarna hitam. Araf, bau apa ini? Teriak Amira menyentak Araf. Bocah itu menunduk pasrah, siap dimarahi habis-habisan. Ponselnya yang sudah tergeletak di atas meja dekat kompor masih tersambung dengan Kevin. Di seberang lelaki itu memanggil-manggil Araf. Halo, Araf. Araf, halo. Sementara itu, di kantor Radian, berita perselingkuhan Tatiana yang merebak membuat nama Radian melejit di mana-mana. Radian sudah melihat semua beritanya dan berterima kasih kepada Nolan. Namun ternyata, para wartawan merupakan jenis manusia pencari informasi yang keakuratannya kadang membuat Radian bingung. Dari mana sih mereka mendapat informasi? Radian sedang menuju lift saat belasan wartawan tahu-tahu datang dan mengepungnya. Pak, bisa kami wawancara sebentar? Saya sedang buru-buru, seru Radian melangkah cepat. Namun, banyaknya wartawan menyulitkan gerakannya untuk lari. Mereka membawa kamera dan juga menodongkan ponsel pintar sehingga membuat Radian tersudut. Tidak mungkin rasanya kabur tanpa melibatkan baku hantam. Apa berita bahwa anak yang dikandung Tatiana hasil perselingkuhan itu benar? Bagaimana perasaan bapak diselingkuhi ibu Tatiana? Siapa kira-kira yang bapak curigai selingkuhan ibu Tatiana? Apa bapak liburan untuk meredakan emosi? Apa benar berita kalau bapak juga selingkuh? Ibu Tatiana pernah mengatakan kalau bapak juga punya anak di luar pernikahan. Apa bapak memang punya anak haram? Apa benar sekretaris bapak yang adalah Ibu Amira
menjadi pelakor di hubungan bapak dan ibu Tatiana? Radian mengetatkan rahangnya mendengar dua pertanyaan terakhir. Serius, berani sekali wartawan sialan itu menyebut Araf anak haram dan Amira pelakor. Dengan sekali sentak, Radian angkat telunjuknya demi menuding wajah wartawan perempuan yang memegang ponsel di jemarinya itu. "Apa kamu bilang?" gertak Radian lantang. Seketika, mulut-mulut berisik para wartawan itu sejenak menjadi rapat. "Siapa kamu sampai beraninya menyebut anakku anak haram? Mulutmu yang haram menjugel orang sembarangan." Wajah si wartawan perempuan itu seketika pias. "Ulangi lagi sebutan itu, dan aku akan membuat karirmu hancur dalam sekejap," ancam Radian dengan wajah memerah karena geram. "Aku paling benci orang-orang bermulut sok tahu." Radian takut semua manik para wartawan. Radian tatap semua manik para wartawan. "Kalian camkan ini baik-baik. Aku tidak akan diam saja. Orang yang aku sayangi dihina seperti itu oleh mulut rendahan kalian." Setelah berkata seperti itu, Radian menepis semua bahu demi mencipta ruang baginya untuk keluar dari kungkungan para wartawan itu. Dengan angkuh, lelaki berpakaian formal itu memasuki lift dan bersedekap dengan raut yang masuk menahan geram. Bagaimana cara Radian mengatasi masalah skandal itu? Bab 71. Kemarahan Radian. Radian memandang pantulannya di dinding lift. Rahang lelaki itu mengetat menahan emosi. Emosinya membumbung tinggi. Sekarang diam-diam mencekik Radian membuat lelaki itu sesak nafas. "Apa tadi katanya? Anak haram? Pelakor?" Otak sadar Radian tanpa perintah malah memutar kembali ucapan wartawan di lantai dasar tadi. Ibu Tatiana pernah mengatakan kalau bapak juga punya anak di luar pernikahan. Apa bapak memang punya anak haram? Apa benar sekretaris bapak yang adalah ibu Amira menjadi pelakor di hubungan bapak dan ibu Tatiana? Sial, kenapa wartawan selalu sok tahu begitu sih? Radian akan diam saja kalau dia yang dihina. Menurutnya itu tidak penting. Perspektif orang terhadap dirinya jelas tidak bisa diatur-atur, apalagi direkayasa. Mereka punya indera dan dengannya punya hak untuk berpendapat. Mereka sebut Radian kabur ke Raja Ampat karena patah hati. Dia terima, okelah, itu tidak terlalu buruk, karena memang faktanya tidak begitu. Para wartawan itu juga menyebut Radian memiliki kekurangan karena diselingkuhi. Dia terima juga. Namun Radian pikir kepalanya sedang konslet ketika hinaan itu menyasar Amira dan Araf. Hatinya jadi tidak terima dan dia merasa marah luar biasa. Araf adalah bagian dari dirinya. Di dalam tubuh bocah itu mengalir darahnya. Radian bisa saja melakukan penganiayaan tadi kalau tidak ingat citra dirinya saat ini. Dan perihal Amira, mungkin kemarahan Radian saat perempuan itu dihina karena Radian sudah menyerahkan segenap jiwanya untuk Amira. Perempuan itu menyabotase jantungnya. Kalau ada yang berani mengusik perempuan itu, maka Radian juga bakalan terancam. Sial, umpat Radian menendang pintu lift yang lama sekali membukanya. Radian melewati pintu lift dan berderap di lorong lantai ruangan pribadinya. "Selamat pagi Pak Radian." Suara lemah lembut seorang menyentak kesadaran Radian akan dunia sekitar. Radian menunduk dan mengamati perempuan berpakaian formal yang sekarang menatapnya. "Kamu siapa?" tanya Radian bingung. "Perkenalkan Pak, saya Pina, sekretaris baru." "Oh." Timpal Radian mengangguk. Dia lupa sudah meminta Gina mencarikan sekretaris yang baru. Radian tidak memecat Amira. Radian hanya memberikan Amira cuti
beberapa bulan agar perempuan itu bisa fokus ke penyembuhan kakinya yang masih harus rutin check up ke dokter. Namun karena pekerjaan, Radian tidak bisa dia handle sendiri, serta merupakan jenis pekerjaan yang sangat membutuhkan peran sekretaris. Makanya, Radian meminta sekretaris pengganti. Radian menjabat jemari Pina yang terulur. Perempuan berwajah tembem di hadapannya itu menebar senyum profesional, tipis namun ramah. Kamu bisa ikuti saya ke dalam. Saya akan memberitahu apa yang harus kamu lakukan di kantor ini. Oke, siap, Pak. Timpal Pina mengikuti langkah Radian yang gesit menuju ruangannya. Hils perempuan berperawakan tinggi kecil itu menggertak memasuki ruangan Radian. Aku akan pergi ke Surabaya pertengahan bulan ini. Tugas dari kantor, kupikir kita bisa bertemu. Apa kamu sibuk, Radian? Seseorang di layar ponsel Radian dengan perawakan kepala plontos, berkacamata, dan wajah putih bersih menginformasikan hal penting terkait jadwal kedatangannya ke negeri tercintanya kepada Radian. Lelaki yang sedang Radian hubungi memang tidak tinggal di Indonesia. Sudah 2 tahun tinggal di luar negeri untuk mengurus perusahaannya di sana. Dia rekan bisnis Radian sekaligus teman baiknya. Kedatangan lelaki itu ke Indonesia akan jadi reuni baik. Ke Surabaya. Ada apa di Surabaya? Tanya Radian memastikan. Dia cukup luang besok. Dia pikir kedatangannya temannya itu bisa dia manfaatkan sebagai salah satu hal yang patut disyukuri. Iya, Rat, sedang ada kendala di cabang perusahaan di sana. Aku harus turun tangan sendiri ke sana untuk membereskannya. Timpal suara bas itu menyahut di layar. Kendala seperti apa? Bukankah kamu bisa menyuruh bawahanmu untuk turun tangan? Kalau dibutuhkan, aku juga bisa membantu sedikit, tawar Radian. Tidak, Rat. Permasalahan ini harus aku sendiri yang menyelesaikannya. Suara di seberang menghela nafas lelah. Beban pikiran yang ia tanggung karena pekerjaan jelas membuatnya seperti itu. Apa tanggal 15 nanti kamu luang, Rat? Aku luang. Mabel, jam berapa kira-kira kita bisa bertemu? Besok Radian memang luang, namun sebenarnya Radian sudah ketagihan hidup bersama Amira dan Arah di villa. Mereka bisa selonjoran bersama di karpet depan televisi dengan mulut mengeluarkan pendapat pada tayangan berita di televisi, atau main ludo, salah satu permainan putranya kalau mereka berkumpul. Malam, Rat, sekitar pukul 8 malam, penerbanganku akan sangat panjang dari sini. Ya, temannya yang sedang berbagi video call itu memang tinggal di daerah yang jauh sekali dari negeri Nusantara ini, Aarhus, sebuah negara bersuhu dingin. Oh, oke. Kamu bisa mengirimkan alamat pertemuannya saja nanti padaku, ucap Radian pelan. Oke, timpal suara bas itu lagi. Kalau gitu, aku tutup ya, Her. Radian menggedikkan bahunya. Waktu makan siangku habis. Oke. Sampai jumpa, Herman, ucap Radian dengan intonasi datar. Sampai jumpa di Surabaya jam 7 malam, Radian, timpal Herman dengan nada suara dingin. Radian putus sambungan telepon dan menumpuk berkas-berkas yang tadi dia buka untuk diteliti kembali ke tempatnya. Pulpennya yang berwarna biru muda disimpan di box pensil. Dia bertanya-tanya, tumben sekali Herman yang ia kenal tidak pernah turun tangan sekarang tidak mau mengandalkan para bawahannya. Aneh, tapi bukankah ini hal yang harus disyukuri? Mereka bisa bertemu setelah sekian lama hanya berbagi informasi via daring. Kenapa sudah pulang? Amira menatap putranya yang menongkrong tas gendong berdiri di hadapannya.
Araf mengulurkan tangan, ingin mengecup punggung tangan ibunya. Iya, timpal Araf, datar. Amira berderap menjauhi sebentar telepon berisi tempe yang sedang dia goreng. Perempuan itu menatap jam dinding yang memang ditempel di ruang meja makan. Masih jam 9, Raf. Harusnya mau ada di kelas. Guru-gurunya sedang menjenguk salah satu guru yang meninggal. Kami diminta pulang, Bu. Jelas Araf meyakinkan. Amira menghela nafas. Jangan berbohong, Raf. Mana mungkin sekolah favorit membiarkan murid-muridnya pulang hanya karena masalah menjenguk guru. Pasti ini akal-akalan Araf saja, keluh Amira. Aku bilang jujur kok. Oke, kalau muka putranya sudah datar begini dan intonasi suaranya sedingin ini, Amira tahu dia harus bagaimana. Oh, oke. Aku ke kamar. Araf berbalik meninggalkan Amira yang mengernyitkan dahinya sendirian. Kenapa muka putranya sejutek itu? Apa ada masalah di sekolah yang membuat Araf memutuskan pulang? Ya, Amira harus mencari tahu sendiri jawabannya. Tante Di ataupun Bibi Di, kebiasaan Araf yang memanggil Diana apapun seperti tante, bibi, kakak, bahkan mama sesuai keinginan Diana sendiri. Dia sedang di perjalanan ke sini. Dia tanya kamu titip apa? Oh ya, seperti dugaannya, Araf antusias kalau berhubungan dengan Diana. Memang mereka dekat sejak dari dahulu. Wajar kalau peran Diana hampir seperti Araf dengan Amira sendiri. Yep, telepon sendiri dia dan bilang apa yang ingin kamu inginkan, ucap Amira menghumbar senyum. Araf di ujung tangga mengacungkan sebelah tangannya dengan raut senang. Dia mau datang ke sini buat refreshing. Katanya villa ini membuatnya tenang. Apa hari ini aku boleh berenang dengan Tante Di? Apa Diana menyuruhmu memanggilnya Tante lagi? Araf mengangguk. Boleh, aku berenang dengan Tante Di. Amira menggedikkan bahunya. Kalau dia mau ya terserah. Si kecil Araf bersorak. Langkahnya menaiki tangga kayu menjadi latar belakang suara Amira yang membalikkan tempe di teflon. Nada suara panggilan ponsel Amira tiba-tiba terdengar. Amira merogoh saku celemeknya demi mengambil ponsel. Nama Raihan tertera di layar sebagai pemanggil. Halo Re. Halo Mir, apa kabar? Bisa kita bertemu? Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Apa yang ingin dibicarakan oleh Rehan pada Amira ya?